Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilin Hafiza, NPM 080 dari tutor 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus E. Baik, akan saya mulai dengan kasusnya. Jadi untuk kasus E ini merupakan Tuan Ali berumur 47 tahun yang datang ke Poliklinik Paru untuk kontrol. Artinya sebelumnya pasien ini sudah didiagnosis dengan bronkial asma, namun dia datang untuk saat ini untuk kontrol. Kemudian Tuan Ali sebelumnya sudah mendapatkan 2 jenis terapi inhalasi, yang kemungkinan adalah kortikosteroid inhalasi dan juga beta agonis. Dan namun di sini tidak disebutkan secara spesifik apa obatnya. Kemudian setelah terapi, frekuensi sesak napasnya berkurang menjadi 2 sampai 3 kali per bulan, artinya membaik. Kemudian 1 minggu yang lalu, pasien ini dinyatakan mengalami diabetes mellitus dan mendapatkan pengobatan untuk diabetes mellitusnya tersebut. Kemudian Tuan Ali bertanya apakah obat asma yang digunakan dapat diteruskan dan apakah ada efeknya terhadap gula darahnya. Jadi dengan kemungkinan bahwa obat yang digunakan tersebut adalah kortikosteroid dan juga beta agonis, kedua obat tersebut sebenarnya memiliki efek untuk meningkatkan gula darah. Namun efek yang tersebut hanyalah terjadi apabila ketika pemberian secara sistemik. Sedangkan pada pasien ini, penggunaan obat tersebut dilakukan secara inhalasi. Sehingga dengan penggunaan inhalasi diharapkan bahwa efeknya tersebut hanya lokal dan meminimalkan efek secara sistemiknya. Dari jurnal yang saya baca, bahwa efek dari penggunaan secara inhalasi, misalnya kortikosteroid, efeknya secara sistemik hanyalah sangat kecil. Sehingga efeknya untuk meningkatkan gula darah bisa dihindari dengan cara pemberian secara inhalasi. Itulah untuk, apakah obatnya dapat diteruskan, maka kemungkinan besar iya, namun akan lebih baik apabila pasien ini menggunakan ataupun meminimalkan frekuensi penggunaan obat-obatan kortikosteroid, dengan adanya pilihan, terapi dari, guideline dari GINA 2021. Nah, tentunya pasien ini harus sangat memonitor gula darahnya, karena pasien ini mengalami diabetes mellitus dan obat-obatan yang digunakan bisa menyebabkan terjadinya peningkatan gula darah, sehingga harus sangat dimonitor. Kemudian selanjutnya untuk, pertanyaan-pertanyaannya, yang pertama diagnosis, kemudian yang kedua terapinya, yang ketiga adalah, penulisan resep, yang keempat edukasi, yang kelima monitor. Baik, yang pertama adalah untuk diagnosisnya, untuk diagnosis dari pasien ini sebetulnya sudah didiagnosis sebagai bronkial asma, namun untuk pasien yang datang, maka kita bisa, mengakses ataupun menilai apakah untuk gejalanya sudah terkontrol dengan baik, terkontrol sebagian, ataupun terus tidak terkontrol sama sekali. Sedangkan untuk pasien ini, apabila kita assess dan kita nilai dengan menggunakan 4 kuesioner ini, maka, pasien ini, gejalanya terkontrol dengan baik, sehingga diagnosis dari pasien ini adalah bronkial asma dengan, kontrol yang baik atau well control bronkial asma. Kemudian selanjutnya untuk treatment dari pasien ini, sesuai dengan guideline dari GINA 2021, maka, ada pada step 2, dan pada step 2 ini memiliki track 1 dan juga track 2. Namun di sini saya memilih track 1. Mengapa saya memilih track 1? Karena menimbang pasien ini dia mengalami diabetes mellitus. Nah, pada track 1 ini digunakan as needed low dose ICS formoterol. Artinya obat-obatan ini dia hanya digunakan ketika sesak napas. Sehingga hal tersebut juga dapat meminimalisirkan atau mengurangi frekuensi penggunaan ICS dan juga, beta agonis. Sehingga menurut saya akan lebih baik untuk pasien yang mengalami beta agonis. Walaupun dengan penggunaan inhalasi sebenarnya sudah meminimalisirkan efeknya, namun dengan, lebih mengecilkan frekuensinya, maka tentunya hal tersebut akan lebih baik bagi pasien ini. Selanjutnya untuk tabel yang pertama, eee, untuk diagnosisnya sesuai dengan penjelasan tadi, yaitu bronkial asma dengan, kontrol yang baik. Kemudian tidak ada kondisi fisiologis karena pasien ini bukan merupakan anak-anak, bukan orang tua, dan juga tidak dalam keadaan hamil. Kemudian untuk, kondisi patologisnya yaitu diabetes mellitus. Kemudian untuk kondisi lainnya sebenarnya tidak disebutkan adanya faktor presipitasi secara, spesifik, namun di sini saya menambahkan kondisi lainnya adalah pasien ini sedang mendapatkan terapi untuk diabetes mellitusnya. Kemudian untuk pilihan obatnya sesuai dengan step 2 tadi ada 2 pilihan, namun saya akan memilih, track yang pertama, yaitu as needed low dose ICS formoterol. Kemudian, untuk fungsi dari obatnya, obat-obatan yang digunakan untuk terapi asma, yaitu pada kasus ini digunakan as needed low dose ICS formoterol, maka tujuannya adalah untuk controller dan juga reliever, di mana nantinya diharapkan untuk mencapai gejala-gejala yang ada nantinya membaik dan juga untuk meminimalkan terjadinya, eksacerbasi dan juga untuk meminimalkan, tingkat mortalitas. Kemudian selanjutnya untuk pasien edukasi dan juga penjelasan termasuk dalamnya adalah tentang asma yang sedang dialami oleh pasien ini, kemudian tujuan dari terapi, efek dan juga efek samping dari obat yang digunakan, kemudian menjelaskan tentang penggunaan obat, bagi penggunaannya dan juga waktu penggunaannya,
kemudian menjelaskan teknik penggunaan inhaler karena juga ini sangat penting, dan juga tentang gaya hidup. Dan ini saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian untuk monitor, di sini monitor sangat penting dilakukan, terutama karena pasien ini mengalami diabetes mellitus. Sehingga untuk kontrol gula darah sangat perlu dilakukan. Selain itu juga akan mengontrol bagaimana respon pasien terhadap treatment yang diberikan, dan kita juga perlu melakukan menentukan jadwal kontrol, yaitu untuk sesuai dengan Galen Regina, kontrol bisa dilakukan dalam jangka waktu 1-3 bulan. Sehingga apabila saya misalnya melakukan kontrol pertama pada tanggal 17 Mei, maka untuk kontrol selanjutnya saya menjadwalkan pada tanggal 17 Juni 2021. Kemudian untuk regimen dosisnya, di sini saya menggunakan sesuai dengan Galen Regina, yaitu low dose ICS, formoterol, maka saya menggunakan Foracort, di mana dia terdiri atas low dose ICS, yaitu budesonide, dan juga formoterol. Untuk kekuatan obatnya yaitu 400 mikrogram, preparasinya dalam bentuk aerosol, jenis kemasannya dalam bentuk tub, jumlah yang kami berikan adalah 1, dan frekuensi untuk pemberiannya adalah PRN, atau Perenatera. Nah, artinya hanya diberikan ketika pasien sesak nafas. Kemudian untuk dosisnya, yaitu dalam bentuk 1 semprotan terdiri atas 400 mikrogram, kemudian rutenya melalui inhalasi, dan waktu pemberiannya hanya diberikan ketika sesak atau bila sesak. Kemudian durasinya, karena ini adalah obat hanya digunakan ketika dibutuhkan, maka tidak bisa ditentukan. Selanjutnya adalah untuk penulisan resep. Di sini saya menuliskan resep yang bagian atas terdiri atas informasi dari pemberi resep, berupa nama, SIP, alamat, dan juga nomor HP apabila diperlukan. Kemudian saya menuliskan tempat dan juga tanggal penulisan resep. Kemudian pada bagian superscription, di sini ada R, dan juga bagian description terdiri atas nama obat, kekuatannya 400 mikrogram dalam bentuk sediaan inhaler, dan juga jenis kemasannya dalam bentuk tub. Kemudian nomornya atau jumlah obat yang diberikan. Kemudian pada bagian subscription, di sini saya akan menambahkan frekuensinya, yaitu PRN, yang diberikan ketika dibutuhkan. Kemudian dosisnya, yaitu berupa 1 semprotan, 1 spray, dan waktu diberikan ketika bila sesak. Dan hanya maksimal digunakan 6 kali per hari. Kemudian saya menambahkan para, kemudian penutup, dan juga saya menambahkan informasi dari pasien. Itu berupa nama, umurnya, berat badan pada anak, dan juga alamatnya, yaitu Jalan Teguh Umar 123. Kemudian selanjutnya adalah untuk edukasi pada pasien ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang asma, menjelaskan pengertian, dan juga menjelaskan tentang penyakit yang dialami oleh Bapak ini. Itu bahwa asma merupakan penyakit yang perlu dikontrol karena perlu dikontrol dan juga ditangani berbagai gejalanya. Kemudian tujuan dari terapinya yaitu untuk kontrol dan juga reliever, di mana keduanya berfungsi untuk kontrol, untuk mengontrol adanya inflamasi kronik yang ada pada asma, dan juga untuk reliever untuk mengurangi berbagai gejala yang timbul secara tiba-tiba. Kemudian efek dari obat dan juga side efek dari obat. Saya menjelaskan bahwa sebenarnya kedua obat tersebut bisa meningkatkan gula darah, namun karena diberikan secara inhalasi maka kemungkinan kenaikan gula darah tersebut akan minimum, namun perlu dikontrol atau dimonitor. Kemudian saya juga menjelaskan efek sampingnya adalah bisa menyebabkan oral candidiasis karena pemberian secara inhaler. Namun hal tersebut bisa ditangani dengan dengan mencuci mulut setelah penggunaannya, dan juga penggunaan spacer bila perlu. Kemudian bagaimana instruksi dan pemberian obat, bahwa obat ini diberikan ketika sesak napas, sehingga untuk meminimalkan penggunaan kortikosteroid dan juga beta agonis. Kemudian teknik penggunaan inhaler, di sini sangat perlu diedukasi karena sebagian besar pasien asma tidak bisa melakukan penggunaan inhaler dengan baik. Itu sekitar 80% dari pasien asma tidak bisa menggunakan inhaler dengan baik. Kemudian saya menjelaskan tentang faktor lifestyle yang juga perlu dijaga untuk menjaga kesehatan secara umum dan juga untuk menjaga kondisi diabetes mellitusnya. Kemudian untuk monitor ini harus dicek secara reguler, yaitu berupa 1-3 bulan sesuai dengan guideline Regina per 1-3 bulan untuk mengontrol berbagai gejalanya, risk factor, dan juga kemungkinan terjadi exacerbasi, dan juga untuk mendokumentasi ataupun mencatat respon terhadap treatment yang telah diberikan. Terutama pada pasien ini, karena pasien ini mengalami diabetes mellitus, maka sangat perlu dikontrol blood glucose-nya secara hati-hati. Dan untuk jadwal kontrolnya, untuk kontrol selanjutnya dilakukan pada 17 Juni 2021. Baiklah, itulah sekian dari saya untuk presentasi case E. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.